Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Rahmawati dari 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang qawaidul khamsah. Nah, qawaidul khamsah terdapat 5 kaidah. Yang pertama yaitu al-umuru bimiqasidiha, yang maksudnya adalah niat yang terkandung dalam hati seseorang saat melakukan amalia menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amal amalia yang telah dilakukan, baik yang berhubungan dengan peribadahan maupun adat kebiasaan. Dasar hukum yang diambil dari kaidah ini yaitu suatu perkara yang sudah berada pada kondisi tertentu di masa sebelumnya akan tetapi seperti kondisi semula selama tidak ada dalil yang menunjukkan terhadap hukum lain. Sebab dasar dari segala sesuatu adalah tidak berubahnya atau tetap seperti sedia kala. Sedangkan kemungkinan untuk menjadi perubahan dalam kondisi semula adalah sesuatu yang baru dan sifatnya spekulatif, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pijakan hukum. Contoh penerapannya seperti ketika wanita dalam keadaan haid, ketika membaca bismillah dengan diniati membaca Al-Quran, maka hukumnya haram. Dan diniati berzikir, maka tidak haram. Diniati baca Al-Quran dan zikir, itu hukumnya haram. Jika tidak diniati apa-apa, maka juga hukumnya haram. Yang kedua yaitu al-yakinu la yazulu bisyaki. Maksudnya adalah semua hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan itu tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keraguan-keraguan yang muncul. Kemudian sebab rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin telah ada sebelumnya. Dasar hukum ini adalah suatu perkara yang sudah berada pada satu kondisi tertentu di masa sebelumnya. Contoh penerapannya seperti dalam kasus orang ragu-ragu tentang apakah ia sudah berhadas atau belum, maka yang dijadikan ukuran adalah kondisi yang telah ada sebelumnya, yaitu yang pertama, jika kondisi sebelumnya belum wudu, maka ia dianggap batal. Yang kedua, jika kondisi sebelumnya sudah pernah berwudu, maka yang dianggap suci. Dan yang ketiga yaitu al-musyqatu tajlibu taisiru. Nah, ini maksudnya adalah kelonggaran atau keringanan hukum yang disebabkan karena adanya kesukaran sebagai pengecualian daripada kaidah umum. Dan yang dimaksud musyaqqat adalah suatu kesukaran yang di dalam mengandung unsur-unsur terpaksa dan kepentingan, sehingga tidak termasuk di dalamnya pengertian kemaslahatan yang bersifat kesempurnaan komplementer. Dengan demikian, maka semua bentuk keringanan dalam syariat Islam itu semua bersumber dari kaidah komprehensif ketiga ini. Dasar hukumnya yaitu jika muncul kesulitan dalam suatu perkara, maka di perkara tersebut menjadi diperlonggar dan diperluas. Makanya keringanan hukum akan bisa diperoleh jika disebabkan adanya kondisi yang sulit dan sempit. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu orang boleh melakukan sholat dengan cara apapun, sekalipun dengan cara berlari. Akan tetapi jika peperangan sudah selesai, maka ia harus melakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, dan ia tidak boleh melakukan gerakan yang banyak. Yang keempat yaitu tur'ayyun yuzalu. Nah, yang keempat yaitu tur'ayyun yuzalu. Seperti dikatakan oleh Izzuddin Ibnu Abdul As-Salam bahwa tujuan syariat itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafdaratan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret, maka maslahat mencoba manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratan.
Dasar hukumnya yaitu sesuatu yang asalnya dilarang lalu diperbolehkan lantaran keadaannya yang memaksa, harus disesuaikan dengan ukuran darurat yang sedang dideritanya, dan tidak boleh dinikmati sepuas-puasnya atau seenak-enaknya saja. Sebab kaidah ini memberikan balasan pada kemutlakan kaidah yang pertama tadi, di mana kebolehan yang terkandung di dalamnya hanya sekedar untuk menghilangkan kemudaratan yang sedang menimpa. Nah, contoh penerapannya yaitu seperti dalam kasus yang orang kelaparan yang kondisinya mendekati kematian. Orang seperti ini mendapatkan keringanan seperti mendapatkan kebolehan makanan daging bangkai yang asalnya berstatus haram. Nah, sekalipun demikian kebolehannya tersebut hanya sebatas sebagai penyambung hidup dan tidak boleh dimakan sepuas-puasnya sehingga setelah merasa kenyang maka tidak boleh memakannya lagi. Yang kelima yaitu il-adatu mahkamatu. Nah, diambil dari realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama. Nah, norma yang berjalan sejak lama sehingga memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Contoh penerapannya dalam kaidah ini seperti kasus menjual buah di pohon. Menurut kias hukumnya tidak boleh dan tidak sah karena jumlah tidak jelas. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan di tengah masyarakat, maka ulama memperbolehkannya. Sekian penjelasan dari saya tentang kaidah-kaidah ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.